Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Tasya Prida Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pada week 12 yaitu kecerdasan buatan yang berjudul tentang metode Kertenli Faktor. Di sini saya akan share screen bagian laporannya dulu, di mana di sini dimulai dari tujuan praktikum landasan teori, kemudian dilanjut dengan studi kasus diagnosa penyakit dan kulit. Di sini ada 5 studi kasusnya. Kemudian ada masuklah ke langkah praktikum, yaitu latihan-latihan yang sudah diberikan dari modul sebelumnya dan tugas praktikum. Nah, di sini ada 5 tugas praktikum. Yang pertama itu melengkapi basis pengetahuan, yang kedua implementasi dan uji coba. Berikutnya ada uji kasus responden 137, lalu uji kasus responden 144, lalu analisis hasil. Untuk lebih rinci, saya akan menjelaskan langsung dari code-nya. Nah, di sini dimulai dari bagian pertama, di mana bagian pertama itu membahas tentang penjelasan basis pengetahuan dan kode, di mana di sini ada daftar penyakit, di mana pertama di sini kita membuat dictionary bernama daftar penyakit. Nah, dictionary ini berisi kode penyakit seperti dari P01 sampai P07. Nah, itu setiap kodenya itu memiliki nama penyakit seperti dia dermatitis alergi, dermatitis atopik, urtikaria, panu, tinea takurap, herpes, dan biang keringat. Lalu tujuannya ini adalah agar si sistem itu mengenali nama-nama penyakit dari daftar penyakit itu. Kemudian yang kedua itu kita buat harus rules penyakitnya itu gejalanya. Itu membuat dictionary rules di mana di situ kita di setiap penyakit itu memiliki daftar gejala yang berkaitan. Misalnya penyakit tinea atau kurap memiliki gejala G01, G02, G05, G14, dan G15. Jadi rules ini nantinya akan dipakai si mesin inferensi untuk mencocokkan gejala input dan gejala yang ada di setiap penyakit. Lalu di sini ada CFWix, di mana itu ada MB dan MD. Nah, di sini kita akan memasukkan bobot si MB dan si tabel MB dan si tabel MD yang sudah diberikan di PDF sebelumnya dari di mana nanti si MB itu adalah nilai keyakinan pakar bahwa suatu gejala mendukung penyakit dan sementara si MD itu adalah nilai ketidakyakinannya. Nah, artinya itu gejala yang G02 mendukung penyakit P05 dengan MB-nya itu sama dengan 0,8. Jadi pakar sedikit ragu dengan MD-nya itu sebesar 0,2. Jadi nanti nilai MB dan MD itu dihitung menjadi satu nilai yang disebut nanti CF yang bakal dibuat nanti jadi Kertenli faktornya. Kemudian dilanjut kepada fungsi Kertenli faktornya. Yang keempat itu lanjut kepada fungsi di mana setelah itu di sini ada pertama itu calculate CF di mana itu memperhitungkan dasar MB dan si minus MD-nya itu. Lalu ada definisi combine CF di mana ada fungsinya itu menggabungkan nilai Kertenli faktornya itu jika ada lebih dari satu gejala yang cocok. Jadi rumusnya itu mengikuti formula pada modul di praktikum. Lalu masuklah kita ke mesin inferensinya, di mana kita di sini membuat fungsi run inference. Di sini kita membuat fungsi run inference, di mana fungsi itu adalah inti dari si sistem pakarnya itu. Jadi cara kerjanya itu yang pertama si program itu nanti membaca info gejala dari responden. Lalu dicocokkan ke setiap gejala dengan rulesnya. Kemudian diambillah nilai si MB dan si MD itu dari pasangan penyakit dan gejalanya. Lalu dihitunglah Kertenli faktornya, Kertenli faktor final dengan rumus combine yang tadi. Lalu diurutkanlah penyakit dari Kertenli faktor tertinggi sampai yang terendah. Jadi, ini merupakan fungsi yang bekerja seperti si otak dari si pakar yang menganalisis gejala dan menentukan kemungkinan dari setiap penyakitnya. Lalu masuk kepada bagian yang keenam yaitu di mana yang nomor 6 ini adalah masuk ke bagian yang kedua yaitu pengujian dari si program. Yang pertama itu adalah uji coba responden 179. Jadi di sini kita melakukan uji coba pertama menggunakan data responden 179 dengan G02, G05, G01, dan G15. Nah, setelah menjalankan fungsi inferensi, hasil yang muncul adalah penyakit
Tinea dan Kurap itu sebagai urutan pertama dengan nilainya itu sebesar 93,6%. Hasilnya itu sesuai dengan perhitungan manual dari modul dan juga sesuai dengan dengan hasil si pakar. Lalu lanjut kepada uji responden 137. Di sini uji responden 137 terdapat 10 gejala, yaitu si programnya akan menghitung nilai si Kirtley faktor untuk setiap penyakit dan menampilkan urutannya dari nilai tertinggi sampai ke nilai terendahnya. Jadi hasil ini akan menunjukkan kecocokan gejala responden terhadap penyakit pada RUS. Jadi itu meskipun nanti tidak semuanya identik dengan tabel yang ada di modul. Lalu dilanjutkanlah kepada uji coba responden 144. Jadi, uji coba 144 ini memiliki 6 gejala. Lalu, program itu akan menghitung nilai Kirtley faktor secara otomatis dan memberikan penyakit dengan kemungkinan terbesar berdasarkan gejala tersebut. Jadi, hasilnya itu akan mendekati tabel pakar walaupun ya bisa terdapat sedikit perbedaan nilainya. Di sini kita akan menjalankan programnya, di mana di sini akan menghasilkan output seperti akan dihasilkan hasil responden 179, hasil responden 137, dan hasil responden uji 144. Jadi setelah mencocokkan hasil program dengan tabel pada modul, dapatlah kesimpulannya bahwa hasil responden 179 sangat sesuai dengan hasil si pakar. Untuk responden 137 dan 144 itu, pola urutan penyakit yang muncul itu mirip, tetapi nilai si Kirtley faktornya itu tidak terlalu sama dan kadang diagnosanya itu berbeda-beda. Ini terjadi ya karena si metode Kirtley faktor itu memiliki keterbatasan. Jadi Kirtley faktor ini sangat bergantung pada si nilai MB dan si MD yang diberikan oleh si pakar. Jadi jika bobot kurang akurat dan gejala banyak tumpang tindih antar penyakit ya hasil si Kirtley faktornya itu bisa meleset. Jadi selain si Kirtley faktor itu menghitung keyakinan secara linear tanpa mempertimbangkan konteks klinis seperti yang dilakukan pakar manusia, itulah alasan mengapa modul menyebutkan bahwa misalnya si akurasi dari metode Kirtley faktor ini pada studi kasus hanya sekitar 40%. Jadi demikian yang dapat saya paparkan dari praktikum yang ke-12 kecerdasan buatan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.